tersangka dugaan tindak pidana pembunuhan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan amas hukum. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hakim, juga kepada seluruh pihak-pihaknya Peggy, pada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendukung Peggy dan mendoakan Peggy. Perjalanan Peggy Setiawan mencari keadilan ditentukan hari Senin ini. Setelah sidang pra-peradilan memutuskan nasibnya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Kasus viral ini sudah terasa panas jauh sebelum sidang pra-peradilan bergulir. Banyak yang meyakini Peggy tidak bersalah karena ia tidak ada di Cirebon saat peristiwa pembunuhan terjadi. Tapi rupanya perjuangan tim kuasa hukum Peggy tidak mudah hingga kasus menempuh sidang pra-peradilan. Berdasarkan sinyal-sinyal yang muncul dalam kartu tarot, pelaku pembunuhan Vina yang masih dalam persembunyian kini sedang merasa sangat ketakutan. Itu yang membuatnya akan segera ditangkap polisi. Jika ingin mendapatkan kebebasan, seperti apa sesungguhnya yang mesti dilakukan tim pembela Peggy? Bagaimana para praktisi hukum menyarankan arah perjuangan Peggy agar bebas dari jerat pidana? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Dan akhirnya Peggy Setiawan dibebaskan menyusul dikabulkannya gugatan pra-peradilan yang dilayangkan tim kuasa hukumnya. Senin ini, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat yang menjadi hakim pra-peradilan memutuskan Peggy bebas. Dengan keputusan itu, status Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam dinyatakan gugur. Tapi sesungguhnya keputusan hakim sudah bisa ditebak. Sinyal kebebasan Peggy juga sudah muncul dari kartu tarot. Banyak pertanda kemenangan yang bermunculan sehingga muncul keyakinan bahwa Peggy akan mendapatkan kebebasan. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Iman Sulaiman sebagai hakim tunggal berdasarkan penetapan ketua pengadilan. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atas sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hakim, juga kepada seluruh pihak-pihaknya Peggy,
Doa kami bersama sekali ini telah terbukti. Tapi sih kalau aku lihat memang insya Allah ya akan adanya kemenangan ya. Insya Allah Peggy ini akan dibebaskan, tapi dengan syarat ya, bebas bersyarat. Dan memang karena di sini juga akan banyak kendala sesungguhnya, namun apapun itu kendalanya, tinggal nanti bagaimana, apakah berkas itu ya bukti-buktinya kuat atau tidak ya. Walaupun alot, tapi insya Allah nanti akan ada keadilan untuk Peggy ya. Dan kalau aku lihat juga dia orangnya rajin sholat, sehingga di sini insya Allah ada doa dia yang akan terkabul. Kemenangan Peggy Setiawan dalam sidang gugatan pra-peradilan sejatinya sudah diramalkan banyak orang. Tanda-tanda kemenangan juga sudah terlihat sejak sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang menangani kasus Peggy juga dianggap sangat netral, sehingga keputusan yang diambil dinilai objektif. Ya mudah-mudahan nanti hakim tidak berat sebelah tangan ya. Mudah-mudahan sih kalau aku lihat di sini ini akan segera selesai. Di luar upaya hukum yang dilakukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan lewat gugatan pra-peradilan, polisi terus bergerak mencari sosok-sosok lain yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 silam. Kartu Tarot meyakini usaha polisi tidak akan mengecewakan karena akan ada tersangka yang ditangkap. Saat ini pun pihak kepolisian sudah mendeteksi tempat persembunyian tersangka, sehingga tinggal dilakukan penangkapan. Karena sekarang kan polisi ya pihak yang berwajib itu masih bekerja keras untuk bisa mendapatkan sang tersangka. Tinggal bagaimana sebenarnya kan tersangka ini juga sudah terdeteksi sesungguhnya, tapi terkesan seperti ya itu tadi, balik lagi jujur atau tidak. Di sini adalah kayak dia itu masih ada segerombolan orang yang memang dia tuh yang jelas dia bukan orang biasa ya, gerombolan geng motor yang memang kalau dilihat kita ya bahasa geng motor itu artinya adalah mereka-mereka orang yang memiliki finansial yang tinggi ya, finansial yang kuat, yang tinggi, dan orangnya juga di sini beruang, artinya mempunyai kekuatan tersendiri ya. Posisi tersangka yang sudah terendus radar polisi membuat kondisi bisa berubah sewaktu-waktu. Situasi psikologis tersangka juga sudah mulai lemah yang mengakibatkan kendurnya semangat melarikan diri. Ia juga mulai putus asa karena cepat atau lambat polisi akan berhasil menangkapnya. Dia itu sudah ketakutan dan dibilang kondisinya tuh rapuh dan hampir menyerah. Dan pada akhirnya dia akan menyerah. Karena biar bagaimanapun segala bentuk kejahatan itu mungkin enaknya sesaat, tapi akan dihantui dosa seumur hidup dia. Suatu saat dia akan menyerah. Entah cepat atau lambat dia akan tertangkap dan akan dinyatakan bersalah dan siap menanggung resikonya. Karena kalau aku lihat berapa ya, udah ada 4 atau 5 dari tersangka yang sesungguhnya tuh sudah speak up sebenarnya, tapi dengan versi yang berbeda nih. Karena biar bagaimanapun pastilah setiap hari beritanya tentang itu. Kemudian ada pressure juga dari netizen yang dimana netizen plus 62 ini sangat aku bilang apresiasinya sangat luar biasa ya. Dan memang seperti yang kita lihat juga banyak kasus-kasus lain juga yang tidak terungkap, sehingga mungkin udah waktunya Indonesia ini ya untuk menjunjung tinggi keadilan. Lalu dengan cara apa menurut saksi ahli agar status Peggy bisa digugurkan? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube.
Jauh sebelum hakim memutuskan status Peggy Setiawan, penangkapan pria yang bekerja sebagai kuli bangunan itu dianggap janggal. Setidaknya, menurut saksi ahli yang dihadirkan pihak Peggy dalam sidang pra-peradilan, penyidik Polda Jawa Barat sekedar mencari pemeran pengganti karena pelaku yang sesungguhnya belum terdeteksi keberadaannya. Berdasar analisa saksi ahli, penetapan Peggy sebagai tersangka juga melanggar sejumlah aturan. Hal ini kan tidak betul kan, memang penangkapan itu ada di dalam pasal 18 KUHP, 19 KUHP, dan penahanan ada di dalam pasal 21 KUHP kan. Tetapi legal prosedur yang disampaikan oleh Polda Bandung itu mestinya tidak demikian. Jadi seakan-akan mencari satu kompensasi untuk pengganti Peggy Peron mesti ditemukan Peggy A atau Peggy B. Jadi dan juga proses penyidikan itu, penempatan dia sebagai tersangka itu melanggar Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 dan juga bertentangan dengan putusan MK nomor 121. Nah, kenapa dalam putusan MK itu mesti mempunyai dua bukti yang cukup ya. Bukti pemulaan, yang pertama itu bukti pemulaan itu mengacu pada pasal 1 ayat 14 KUHP. Yang kedua, bukti pemulaan yang cukup itu mengacu pada pasal 17 KUHP. Dan yang ketiga itu adalah bukti yang cukup itu mengacu pada pasal 21 KUHP. Nah, dari tiga ini mesti dia penuhi paling enggak dua persyaratan, dua alat bukti yang cukup atau barang bukti yang cukup. Nah, ini kan nampaknya belum terlewatin atau belum dipenuhi. Kok sudah main tangkap aja begitu kan? Nah, jadi main tangkap, main menetapkan sebagai tersangka. Di dalam Perkap nomor 6 tahun 2019, untuk menetapkan si A itu sebagai tersangka setelah ada proses pemeriksaan penyidikan, maka mesti ada gelar. Nah, gelar itu katanya informasi yang saya dapat tidak pernah dilakukan. Tahu-tahu ditempatkan aja jadi tersangka. Benar, analisa saksi ahli memang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan bisa dibebaskan. Sebab ada sejumlah celah yang membuat penetapan Peggy sebagai tersangka bisa dibantah. Misteri lain yang menurut saksi ahli bisa menjadi pijakan untuk membebaskan Peggy adalah keberadaan 3 DPO yang kemudian berubah hanya 1 DPO. Jika hakim mempertimbangkan pendapat saksi ahli, semestinya Peggy bisa dibebaskan. Apalagi jika hakim masih menggunakan hati nurani untuk mengambil keputusan. Bahwa sebelumnya kan sudah ada 6 terdakwa yang sudah divonis. Vonisnya hukuman seumur hidup. Dan dianggap ada 3 yang DPO. Nah, dari 3 yang DPO itu, 2 katanya dicabut atau dianggap itu fiktif, yang 2 itu. Nah, kalau yang 2 itu fiktif, kenapa ada Peggy Peron itu kok enggak fiktif? Nah, yang di DPO pada waktu itu adalah Peggy Peron, kenapa yang ditangkap Peggy Setiawan? Peggy Setiawan itu ditangkap oleh Polda Jawa Barat atau Polda Bandung tanpa ada panggilan sebelumnya. Sudah tuh tanpa panggilan 2 kali, tato main tangkap aja dan ditetapkan sebagai tersangka, langsung ditahan. Tapi saya nggak tahu nanti hasilnya. Itu mestinya hasilnya itu ada di tangan hakim tunggal. Sebagaimana hakim tunggal kalau dia memutuskan itu kan ditanyakan dalam pasal 188. Karena hakim tunggal itu atau hakim itu dia memutuskan itu mesti penuh dengan kebijakan dan juga berdasarkan hati nurani yang dia miliki.
Teka-teki nasib Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam ditentukan hari ini. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung yang menjadi hakim pra-peradilan harus mengambil keputusan. Tapi, apapun keputusan yang diambil, semogalah keadilan ditegakkan berdasarkan hati nurani. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.